Mungkin kelihatan sekali sekarang bahwa vibes dari film Kado untuk Ibu ini sangat beragam, ya, penuh dinamika, dan saya nggak tahu bagian mana yang kalian paling suka. Tapi jujur saja, saya waktu dari mulai membaca skrip sebetulnya, membaca skrip, terus kita mengumpulkan semua cast yang luar biasa. Ini kita dapat cast yang tidak pernah sebelumnya malah saya bayangkan akan bisa memberikan karakternya atau perannya dalam karakter yang diperaninya dengan sedetail itu, dengan selengkap itu. Sehingga apa yang ada di film ini bukan hanya tentang kepolosan, tapi juga sebuah perjuangan, seru, ya kan, persahabatan, kesalahpahaman. Tapi pada akhirnya tentunya Kado untuk Ibu adalah sebuah refleksi yang sangat baik untuk kita sekalian, bahwa dalam kita berkehidupan itu memang sangat membutuhkan untuk kembali merefleksikan diri kita dengan pengalaman masa lalu kita, masa kanak-kanak kita. Jadi film ini tentunya akan sangat relate bagi semua di antara kita di sini. Ya tentunya anak-anak karena mereka ada usianya, tapi bagi saya yang sekarang udah menjadi seorang kakek, ya, saya menemukan hal-hal yang begitu indah, begitu penting, yang bisa menjadi sebuah hiburan lengkap bagi kalian pada tanggal 6 Agustus yang akan datang. Jadi harapan saya adalah teman-teman yang hadir di sini bisa mengabarkan keseruan ini, mengajak teman-teman, karena saya juga tahu banyak sekali film anak-anak di luar sana. Saya juga selalu memikirkan film anak seperti apa yang saya bikin. Tapi rasanya Kado untuk Ibu akan menjadi sebuah kado yang sangat baik untuk kita ajak keluarga dan kita merasakan keindahannya, keseruannya, kehangatannya, sehingga akan menjadi sebuah kado juga bagi kita yang menontonnya nanti. Terima kasih Bapak Zantor. Kak Emir atau Kak Faris atau sama Bapak Dagan nangis tadi? Nah, sebenarnya ada salah satu adegan yang aku takut banget tapi nggak jadi. Oh, Apa? apa tuh? Jadi sebelumnya aku disuruh buat ke dalam lumpur juga, ikut ke dalam lumpur juga. Oh, Tapi nggak tahu. langsung ke sawah. Gimana Mir? Silakan. Jujur kangen sih. Pertama nggak nyangka gue udah tua banget. Aku udah tua banget ya. Jujur agak kangen. Seneng melihat mereka yang masih kecil, penuh kepolosan, penuh full of joy gitu. Yes. Aku tuh melihat aktor seumur-umur aku sekarang. Kita kan mungkin ada proses pendewasaan dan pembelajaran di mana kita berdasar tahu kita untuk nyari apa, karena itu motivasinya apa. Di mana mereka masih ada kepolosan, di mana kayak mereka menjalankan karakternya itu dengan penuh keikhlasan yang aku agak iri sebenarnya bisa punya itu. Dan sekarang beruntung bisa kolaborasi dengan teman-teman di sini. Dan mereka juga malah banyak ngajarin aku justru. Emir Mahira, terima kasih Emir Mahira. Silakan. Sebelumnya terima kasih buat Star Vision udah ngelibatin saya dalam hal ini. Saya berterima kasih banget. Jujur saya deg-degan ya. Ternyata syuting itu deg-degannya lebih deg-degan lagi daripada nangkapin biawak. Ya, jujurnya lebih deg-degan. Lebih deg-degan ya. Jadi Oke. saya berterima kasih. Saya juga buat pengalaman baru bagi saya. Saya senang Damkar dilibatkan juga dari film ini. Pokoknya saya senang gitu. Maka katanya akan ada plan nobar bareng Damkar se-Indonesia dari Mas Dio. Iya, semoga ya nanti kita nobarin. Tapi desain beli mobil damkarnya juga kan? Iya. Masa lupa ada premier, ada mobil Damkar banyak Pak. Promonya naik mobil Damkar. Benar. Nonton nanti sambil naik mobil boleh juga tuh. Iya. Tapi ketagihan nggak? Kan ini syuting pertama kali film. Ketagihan. Yes. Iya. Asik tuh pokoknya seru. Tepuk tangan buat Mas Dio. Thank you. Ya, kebetulan saya juga baru punya anak sekarang umur 3 tahun gitu ya. Dan buat saya sebagai seorang aktor gitu ya, bermain di film anak-anak itu adalah hal yang sangat menyenangkan, sekaligus juga saya merasa bahwa di kita di Indonesia ini agak kurang gitu banyak film-film anak-anak yang memang dibuat khusus untuk penonton anak-anak gitu. Nah, ketika ada ini
terus kemudian juga saya kebetulan punya anak juga gitu. Terus udah gitu anak saya ngefans banget lagi sama Mas Zaya sama Indonesia. Iya gitu. Ya udahlah, saya ambil aja kerjaan ini, saya bilang. Dan benar saya syuting, saya bawa anak saya ke lokasi itu. Sebenarnya haji mumpung saya kan untuk membahagiakan anak gitu. Iya, jadi intinya saya senang sekali bisa terlibat di sebuah film yang memang dikhususkan untuk anak-anak. Itu dia. Terima kasih Kak Coba. Saya nggak mau, saya pengen jadi Yusuf gitu. Coba Raymond boleh berdiri. Nah, ini kan yang sulit kayaknya ya. 11.37 kan? 11-12 tahun. Ya teman kayak ini daftar gak ada yang kecil nih gitu ya. Gitu. Jadi saya jadi Pepeng gitu. Tapi menyenangkan banget. Dilihat dari trailer kan saya ada koprol tuh. Betul. Jadi yang saya persiapkan adalah bugar. Harus bukan kan? Kan nggak harus ya. Iya. Kalau di hutan lagi. Yang lain kan ngebangun chemistry, saya ngebangun otot. Apa Megan? Coba, ih parah banget. Daniel minta coba. Oke kalau gitu. Nah ini soalnya saya nggak bisa dua-duanya. Tapi seru banget ini sama adik-adik ketika ngelihat adik-adik ini bermain, saya ngelihat kayak saya dulu sih ini. Saya imut-imut ini tuh saya. Saya langsung ngelihat foto-foto saya masa kecil tuh kayak beda. Dari media mana kan? Otherwise boleh dibahas. Dulu sih saya sebenarnya Mas Zaya sih. Kayaknya gondrong soalnya. Kenapa Mas Zaya? Beda banget ya Mas Zaya. Kamu belum lihat aku kecil. Jadi ya aku AI dulu ya. Kalau kita lihat nanti penampilannya dari Sada Agung, tepuk tangan sekali lagi. Ini Pak, kalau kita rilis film, ya kita nggak bisa kejar filmnya begitu saja. Proses produksi ke post produksi itu butuh waktu yang cukup panjang. Jadi hari ini pun kita rilis trailer yang fresh from the oven yang baru tadi malam jadi. Jadi filmnya belum jadi Pak. Jadi bukan kita tidak mau, tetapi belum bisa pada waktunya. Kemudian kalau tanggal 6 itu hari antariksa, semoga para antariksawan juga menonton. Para antariksa tinggi, berarti film ini junjung tinggi penontonnya tinggi juga. Yes, terima kasih. Ada lagi? Syuting dengan anak-anak memang challenge baru bagi kami juga, dan tentu untuk jam kerjanya disesuaikan gitu ya. Jadi misalnya sampai malam gitu, kita pasti ya udah kita breakin lebih cepat dan kita ganti ke hari berikutnya kayak gitu. Dan untuk fasilitasnya, karena di ini syutingnya itu di daerah Jonggol gitu ya, dan mataharinya ada 3 gitu. Jadi emang panas banget gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngelihat pasar terus araknya lepek, itu emang gerah banget di situ. Dan kita usahakan tetap kenyamanan nomor 1 gitu ya. Jadi mereka juga nyaman mendeliver perannya dan tidak ada kesulitan yang signifikan. Siap, seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan. Ini adalah film ketiga dari Star Vision yang angkat damkar. Yes. Jago Merah, Air dan Api, dan Kado. Dan jujur saja dari semenjak saya bikin film Jago Merah, putri-putri saya yang sekarang udah remaja itu, tempat main favoritnya itu adalah pergi ke pemadam kebakaran, ke tempat pemadam kebakaran. Dan cucu-cucu saya sekarang pun kalau lihat mobil pemadam kebakaran, walaupun topet kan kenceng kan, mereka sangat senang. Jadi ya semoga ini juga menjadi sebuah dedikasi yang baik ya, karena masih ada damkar yang siap nangkap ular
nyari segala macam, ya kan? Tadi aja lihat damkarnya namanya Yusuf, ganteng ya, pas sesuai namanya. Keren kan ya? Waduh. Yusuf, Paris, Dio, ya kan? Sadana juga sebetulnya bisa sih. Jadi karakter dakarnya udah full. Begini ya, kenapa saya koreksi bahwa ini bukan film anak-anak ya? Karena menurut saya film ini itu bukan film yang bisa ditonton oleh anak-anak berangkat sendiri ke bioskop. Ya. Ini film adalah film yang berarti sekali bagi semua orang tua untuk membawa anaknya nonton. Dan film ini juga ada film yang sangat berarti sekali untuk anak-anak yang kalau punya tabungan mengajak orang tuanya nonton film ini sebagai kado dari mereka. Jadi ini yang menurut saya yang sering salah kaprah ya di perfilman di tanah air. Kalau kita nonton film-film dari luar Disney ataupun dari perusahaan-perusahaan besar yang bikin film keluarga, kita sebutnya film anak-anak. Padahal pesannya adalah pesan bukan untuk anak-anak. Itu pesan adalah untuk anak-anak, untuk keluarga, dan untuk kita semua. Ini yang menurut saya akan kita sampaikan dengan film Kado untuk Ibu. Jadi saksikan, tidak harus dispesifikan ke hari anak, tidak harus dispesifikan ke hari yang mana, karena hari untuk memberikan kado untuk Ibu adalah hari terbaik kapan saja. Jadi 6 Agustus sampai jam 2. Baik, terima kasih. Seru banget, dan semuanya pada baik. Iya bener. Terus itu nangisnya gimana biar bisa nangis? Ya bisa nangis tuh aku mikirin yang sedih-sedih. Oh gitu. Kayaknya. Dan halo. Walaupun mereka cengengesan kayak begini, tapi kalau lagi kerja mereka salah apa sih? Ya Fat. AD apa damkar. Jadi damkar itu kan sebenarnya emang buat pemadam kebakaran, tapi juga terkenal untuk membantu masyarakat dengan segala masalah apa. Cincin nyangkut atau hilang, cincin yang pohon atau apa segala macam. Jadi sebenarnya itu sulitannya dulu. Selain itu kita mengangkat kehidupan damkar yang belakangan ini terjadi di Indonesia gitu. Maksudnya aktivitas damkar tuh di Indonesia bukan hanya memadamkan api gitu, tapi membantu orang sesimpel nggak bisa buka tumbler dan sama damkar gitu. Jadi slightly kita mau mengangkat itu juga, maksudnya damkar yang ada di Indonesia itu apapun bisa dan mengangkat kehidupan damkar yang tersebut. Yang maksudnya kedekatan realitanya kita harus juga cukup dekat ya Mas Dio ya. Karena kita juga banyak ngobrol juga. Dan Mas Dio yang review kayak, oh ini kurang damkar. Damkar banget. Mas Dio tuh yang biasa. Kat lagi gitu. Yang ngalir aja karena keseharian juga jadi damkar, terus yang diperanin juga jadi damkar juga, kegiatannya juga sama. Jadi alhamdulillah ngalir aja terus tidak lancar. Iya.